Oke, sekarang kita ke video kelima. Di video ini kita akan membahas jenis kebijakan pemerintah yang lain yang akan memengaruhi perubahan economic welfare, yaitu price support dan production quota. Pertama kita akan membahas kebijakan price support. Jadi price support ini adalah harga yang ditentukan oleh pemerintah di atas harga keseimbangan pasar. Jadi ini mirip konsepnya dengan harga minimum atau minimum price. Perbedaannya adalah kalau di price support ini kelebihan penawaran atau surplusnya itu akan dibeli oleh pemerintah. Oke, nah ini dilakukan untuk melindungi produsen sehingga memperoleh income yang lebih tinggi. Nah kalau di US ini biasa dilakukan untuk membeli atau kebijakan untuk melindungi para petani dengan membeli hasil agriculture. Nah ini konsep price support secara grafis. Kalau di grafis ini tanpa kebijakan price support, keseimbangan akan terjadi dengan harga P0 dan kuantitas keseimbangan di Q0. Oke, kemudian pemerintah menetapkan price support yang ditentukan harganya minimal yaitu di PS, sehingga di titik ini kuantitas yang dibeli itu adalah Q1 sedangkan dijual seharusnya Q2. Karena pasar adalah mekanisme pembeli dan penjual, maka barang yang diperjualbelikan adalah di Q1, sedangkan kuantitas selisihnya Q2 dikurangi Q1 itu harus dibeli oleh pemerintah dengan harga PS. Sekarang kita akan menghitung perubahan economic welfare-nya. Kita akan menghitung adanya deadweight loss di kebijakan ini. Oke, tetapi asumsi kita sebelum kita melakukan proses menghitung tadi, asumsi kita adalah pemerintah membeli kelebihan penawaran tadi, membeli surplus tadi, tetapi tidak bisa menjual barang tadi. Oke, cuman dibeli, nggak bisa menjual untuk analisis kita. Oke, kita mulai. Oke, dari sisi konsumen, surplus konsumen awal di ABC. Ingat bahwa surplus konsumen adalah area di bawah kurva demand di atas harga. Jadi sebelum ada kebijakan ABC, setelah ada kebijakan dengan harga PS tinggal C. Terdapat perubahan min A min B. Oke. Surplus produsen perubahannya adalah A plus B plus D. Kenapa A plus B plus D? Seperti ini. Awalnya sebelum ada kebijakan surplus produsen adalah EF. Setelah adanya kebijakan surplus produsennya adalah A tambah E. Tetapi selisihnya itu juga dibeli oleh pemerintah. Oke, AE ini adalah surplus produsen yang diperoleh dari konsumen, kemudian selisihnya dari Q2 Q1 dibeli oleh pemerintah sebesar PS. Jadi ada surplus produsen yang lain yaitu sebesar B ditambah D ditambah F. Oke, jadi secara keseluruhan surplus produsennya adalah A tambah B tambah D tambah E tambah F, sehingga perubahannya adalah dikurangi dengan E tambah F, berarti tinggal A ditambah B ditambah D. Oke, kemudian kita lihat dari sisi pemerintah. Pemerintah harus mengeluarkan belanja negara. Sebesar apa? Sebesar PS dikalikan dengan Q2 min Q1. Ini nilainya minus, menunjukkan adanya belanja negara. Sehingga perubahannya sama, minus Q2 min Q1 dikalikan dengan PS. Setelah kita menghitung akan terjadi perubahan welfare secara total yang melibatkan konsumen, produsen, dan pemerintah, yaitu sebesar D dikurangi Q2 min Q1 dikalikan dengan PS. Ini perubahan dari surplus konsumen ditambah produsen ditambah pemerintah. Di sini kita bisa menarik kesimpulan deadweight loss-nya adalah nilai negatif dari perubahan welfare. Jadi deadweight loss-nya adalah sebesar Q2 min Q1 kalikan dengan PS dikurangi dengan D. Jenis kebijakan yang kita analisis selanjutnya adalah production quota. Production quotas ini adalah pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah terkait jumlah barang yang dihasilkan oleh industri. Jadi ada semacam kebijakan, semacam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengharuskan
industri hanya boleh menghasilkan barang dan jasa sejumlah tertentu, itu production quota. Sekarang kita akan menganalisis secara grafis untuk menentukan deadweight loss-nya. Oke, dengan pembatasan ini seolah-olah kurva penawarannya akan berbentuk vertikal S absen, karena jumlah barang yang dihasilkan oleh industri itu hanya dibatasi sebesar H1. Harga barang akan lebih tinggi. Oke, di sini perpotongan antara S dan D di PS. Dan barang yang diperjualbelikan akan lebih sedikit. Oke, sekarang kita analisis dari sisi perubahan welfare. Surplus konsumen, terdapat perubahan min A min B. Ini konsepnya sama dengan konsep yang kita tadi ya, cara menentukan surplus konsumen dan surplus produsennya. Surplus produsen terdapat perubahan A min C, sehingga total surplus itu ada perubahan sebesar min B min C. Inilah deadweight loss-nya. Dengan production quota akan terjadi deadweight loss sebesar B ditambah C. Ini adalah kebijakan yang lain, incentive programs. Sebenarnya incentive programs ini adalah pengembangan dari production quota. Kalau production quota tadi sifatnya pemerintah memberikan peraturan, arahan agar industri memproduksi senilai tertentu. Kalau di insentif program, pemerintah tidak hanya memberikan perintah, namun dengan cara memberikan insentif kepada produsen agar mau memproduksi senilai dengan kuota yang telah ditetapkan tadi. Tidak hanya memberikan arahan, tetapi memberikan insentif, mengeluarkan belanja pemerintah diberikan kepada produsen dengan harapan mereka bisa mengerem produksinya. Inilah insentif programs. Ini penjelasan secara grafis. Gambarnya masih sama dengan production quota tadi. Oke. Pemerintah akan memberikan insentif agar produsen itu mau memproduksi hanya sebesar Q1. Berapa besarnya insentif yang diberikan oleh pemerintah? Paling tidak, setelah adanya insentif itu bisa menutup surplus produsen saat harga PS tanpa kebijakan pemerintah. Yaitu pokoknya surplus produsen secara total itu harus A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E. Karena AE dibayar oleh atau dikompensasi oleh konsumen, maka pemerintah insentifnya itu paling tidak adalah area B ditambah C ditambah D. Nah, sekarang kita akan menganalisis bagaimana deadweight loss, bagaimana perubahan economic welfare saat pemerintah memberikan insentif sebesar B ditambah C ditambah D. Oke, dari sisi konsumen, surplus konsumen akan berkurang sebesar AB. Perubahannya min A min B. Surplus produsen, perubahannya adalah A ditambah B ditambah D. Jadi ini menguntungkan produsennya. Dengan kebijakan ini produsen naik surplus produsennya. Sekarang dari sisi pemerintah, pemerintah harus mengeluarkan belanja sebesar B ditambah C ditambah D, sehingga perubahannya adalah min B, min C, min D. Total welfare secara keseluruhan setelah kita jumlahkan adalah min B, min C. Oke, nah kalau kita bandingkan dengan kebijakan yang awal tadi, terlihat bahwa dengan dampak yang sama dengan price support, kita bandingkan dengan price support, insentif programs bisa lebih murah dari sisi pemerintah. Padahal dampaknya itu sama. Kalau di sini pemerintah hanya mengeluarkan min B, min C, min D, sedangkan dalam price support tadi pemerintah harus mengeluarkan senilai min Q2 min Q1 dikalikan dengan PS.